Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Waji selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar dan juga Pak Gatot selaku dosen penguji dan juga Bu Hikmah selaku guru penguji. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar pendidikan profesi guru saya yang berjudul identifikasi diri, refleksi dan desain pembelajaran membuat teks iklan menggunakan dengan media command dan juga metode learning. Yang pertama yaitu mengenai visi saya untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya yaitu terciptanya generasi penerus bangsa yang berkarakter dan juga berbudaya. Jadi generasi penerus bangsa itu tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, dan juga rasa empati kepada sesama. Dengan begitu generasi penerus bangsa dapat menciptakan kerukunan dan dengan siapapun. Berikutnya mengenai visi pribadi sebagai calon guru. Visi saya sebagai calon guru yaitu saya ingin menjadi sosok guru yang dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan latar belakang budaya peserta didik. Jadi sebagai calon guru harus dapat memahami bagaimana latar belakang budaya dari peserta didik tersebut, dan juga guru dapat memberikan pembelajaran dengan mengaitkan latar belakang peserta didik dengan ke dalam materi pembelajaran yang akan diberikan, dan hal ini dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi dan juga dalam menjalankan tugas. Berikutnya mengenai hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi pribadi saya, yaitu yang pertama menyelesaikan pendidikan profesi guru prajabatan yang sedang saya ikuti saat ini. Yang kedua yaitu menjalin hubungan yang baik dengan rekan guru dan juga peserta didik. Dengan hal ini maka guru dapat mengetahui bagaimana karakteristik peserta didik, bagaimana latar belakang budaya peserta didik seperti itu. Dan yang ketiga yaitu berusaha memahami kebutuhan dan juga karakteristik peserta didik agar guru dapat membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang keempat yaitu selalu belajar dan melakukan penyesuaian diri dalam lingkungan belajar yang berubah dengan cepat. Salah satunya yaitu berbasis teknologi, kurikulum seperti itu. Yang kelima yaitu menggunakan model, metode, dan juga pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berbasis pada latar belakang budaya peserta didik. Saat ini saya telah melakukan merefleksi beberapa mata kuliah, yaitu kurang lebih 11 mata kuliah, dan menurut saya terdapat satu mata kuliah yang paling bermakna, yaitu mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1 atau PPAE 1. Pada topik pertama yaitu membahas mengenai prinsip UPD dalam perencanaan pembelajaran, di mana prinsip UPD yaitu menekankan bahwa perencanaan pembelajaran harus terstruktur dengan baik, harus berurutan. Tahapannya terdiri dari menentukan tujuan pembelajaran, kemudian asesmen, dan juga menentukan kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran. Yang topik kedua yaitu mengenai macam-macam asesmen yang terdiri dari 3, yaitu asesmen diagnostik yang dilakukan pada awal pembelajaran. Yang kedua yaitu asesmen formatif yang dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu asesmen sumatif yang dilakukan pada akhir pembelajaran seperti UAS, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu membahas mengenai telaah kesesuaian pembelajaran dan asesmen sesuai dengan pendekatan TARL, di mana pendekatan TARL yaitu strategi pembelajaran yang disusun secara sesuai dengan tingkat capaian peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Nah, biasanya pada pendekatan TARL ini menggunakan pendekatan diferensiasi. Jadi terdapat 3 jenis, yaitu diferensiasi konten, produk, dan juga proses. Dan topik keempat yaitu membahas mengenai rancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching, di mana pembelajaran disesuaikan dengan latar belakang budaya peserta didik. Topik yang saya pilih yaitu pada topik keempat, di mana pada topik keempat itu artinya adalah bagian ruang kolaborasi. Di dalam ruang kolaborasi ini saya belajar untuk
Dan yang ketiga adalah memberikan pengalaman mengenai bagaimana cara menerapkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CRT. Berikut adalah media Command yang saya buat, yaitu media Command adalah komik pemantik. Itu adalah komik strip dengan desain inovasi yang saya buat dengan landasan pemilihan inovasi, yaitu yang pertama untuk mengimplementasikan pendekatan CRT dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu menarik perhatian peserta didik untuk membaca komik pemantik sederhana agar tidak hanya menggunakan kalimat pemantik yang ditanyakan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam membuat teks iklan. Di dalam desain inovasi saya media Command ini terdapat kalimat bagaimana ya caranya agar semua orang bisa mengenal dan tertarik untuk membeli makanan khas Kota Malang. Nah, saya menggunakan kalimat tersebut karena latar belakang budaya peserta didik saya ini berada di daerah Malang, sehingga saya membuat desain inovasi media Command ini. Berikut adalah identitas desain pembelajaran saya. CP-nya yaitu peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan juga kreatif. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu membuat teks iklan dengan tepat. Untuk alur tahap pembelajaran atau ATP, yaitu yang pertama peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari teks iklan. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menentukan ciri kebahasaan dari teks iklan. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis unsur teks iklan. Dan yang keempat yaitu peserta didik mampu membuat teks iklan. Materinya yaitu mengenai teks iklan. Refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG, yaitu setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia itu seharusnya dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Seorang guru harus dapat memahami latar belakang budaya peserta didik salah satunya. Dan selain itu, saya juga menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus membimbing peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Saya tidak hanya berperan sebagai fasilitator saja, yang dimana biasanya guru itu selalu menjelaskan semua materi pembelajaran seperti itu. Jadi memancing peserta didik juga untuk belajar mandiri. Dengan demikian materi tidak hanya berasal dari guru, tetapi peserta didik juga berusaha untuk mandiri dalam belajar. Berikut adalah rencana tidak lanjut. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai seorang guru, yaitu yang pertama, menjalin relasi atau hubungan yang baik dengan peserta didik maupun rekan kerja yang lainnya. Yang kedua, memahami latar belakang budaya peserta didik. Dan yang ketiga yaitu mengaitkan pembelajaran dengan latar belakang budaya peserta didik, dengan contohnya